Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Brazaski dengan NIM 230767071, sesi 024, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Definisi sistem operasi atau operating system atau OS sendiri merupakan sekumpulan perangkat yang dimiliki komputer dan saling berkaitan satu dengan yang lain, serta berinteraksi untuk menjalankan proses dalam pengolahan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Sistem mainframe. Sistem komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsol, perangkat input yang digunakan berupa card reader dan tape drive. Perangkat output yang digunakan berupa line, printer, tape drive, dan card patch. Sistem batch multiprogram. Kumpulan job ini merupakan bagian dari job yang disimpan pada pool. Job pool berisi job-job yang sudah siap dieksekusi. Jumlah job dapat disimpan bersama-sama pada memori, biasanya lebih kecil daripada jumlah job yang dapat berada pada job pool. Sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Selanjutnya, sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer atau PC. Perangkat I/O berupa keyboard dan mouse, dan perangkat output berupa display, screen, atau printer yang berkecepatan tinggi. Sistem paralel. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan peripheral. Sistem ini disebut sebagai tightly complete system. Sistem terdistribusi. Tren sistem komputer saat ini adalah mendistribusikan komputer di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem terlaster. Sistem terlaster atau clustered system adalah pengembangan dari sistem terdistribusi. Sistem real-time. Sistem real-time digunakan bila terdapat kebutuhan ketetapan waktu, operasi, prosesor, atau aliran data, sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti mengontrol percobaan, keilmuan, sistem di medical imaging, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem display. Sistem handheld. Pada beberapa sistem terdapat telepon seluler. Sistem ini mempunyai memori yang terbatas, prosesor dengan kecepatan rendah, dan display screen yang kecil. Tujuan sistem operasi: 1. Menyediakan lingkungan untuk menjalankan program. 2. Menyediakan antarmuka pengguna. 3. Mengelola sumber daya komputer. Fungsi sistem operasi: 1. Menjalankan operasi dasar. 2. Mengatur kerja hardware dan software. 3. Wadah program atau aplikasi. 4. Menyajikan tampilan. 5. Mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Evaluasi dan sistem operasi: 1. Kinerja atau performance. 2. Keandalan atau reliability. 3. Keamanan atau security. 4. Kemudahan pengguna atau usability. Karakteristik sistem operasi: 1. Multitasking. 2. Multi-user. 3. Security and protection. 4. User friendly interface. 5.
working capabilities, 6 portability, 7 distributed system support. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi ini dimulai pada generasi pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputer mekanik. Yang kedua, generasi kedua, yaitu dari tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBSYS dan FMS. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Generasi selanjutnya masuk pada perkembangan yang masih cukup advance, di mana sistem operasi digunakan kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Pada generasi keempat, fitur dan fungsionalitas yang disungguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks di era sebelumnya, di mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Jenis-jenis sistem operasi yaitu ada 1 Microsoft Windows, 2 Linux, 3 Android, 4 iOS, 5 batch OS, 6 distributed OS, 7 mobile OS, dan lain-lain. Cara kerja sistem operasi. 1. Instalasi sistem. Instalasi sistem ini saat komputer dihidupkan, sistem operasi akan melakukan instalasi dan menyiapkan berbagai komponen perangkat keras serta perangkat lunak yang terhubung ke komputer. 2. Manajemen memori. Sistem operasi bertugas untuk mengatur pengguna memori komputer agar dapat dimanfaatkan secara efisien oleh berbagai aplikasi yang sedang berjalan. 3. Penjadwalan tugas. Sistem operasi akan mengalokasi sumber daya komputer seperti prosesor dan memori kepada berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pemakaian sumber daya tersebut. Yang terakhir yaitu ada pengolahan sistem file. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengolah file serta direktori di dalam komputer, termasuk melakukan operasi pembuatan, penempatan, penghapusan, dan pemindahan file. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai pengenalan sistem operasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.